Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dalam program Truth Lifestyle yang pada kesempatan ini bertema les pulang sekolah membuat anak stres. Nah, ini satu tema yang menarik ya, yang perlu keterbukaan kejujuran dari kita, ya para peserta didik, orang tua dan para pendidik. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon hikmat Tuhan. Kami mohon tuntunan, arahan, didikan Tuhan. Agar kami cakap di dalam mendidik anak-anak untuk generasi berikutnya. Tuhan berikan kami hikmat marifat agar kami tidak keliru di dalam menerjemahkan untuk mendidik anak-anak kami, untuk membawa mereka ke masa depan yang baik Tuhan. Tuhan berkati pembicaraan pada episode Truth Lifestyle kali ini. Tuhan Yesus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Les pulang sekolah membuat anak stres. Ya. Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada anak-anak, mungkin sebagian besar anak-anak akan berkata, yes. Gitu. Tapi ada juga sih anak-anak yang memang hidupnya di situ, jadi biasa saja. Tetapi kalau saya menemui di lapangan, justru kalau kalimat ini disampaikan kepada anak-anak, sebagian besar anak-anak berkata, iya Pak, betul ya. Bapak Ibu, sejatinya, seyogyanya, seharusnya, proses pembelajaran itu adalah rangkaian kegiatan yang membahagiakan. Harusnya belajar itu adalah suatu kegiatan yang membahagiakan. Jadi ketika seseorang tidak bahagia, dia tidak bisa belajar apapun, percaya deh. Kalau dia merasa bahagia, hatinya senang, dia akan mengerjakan sesuatunya dengan baik. Tapi jangan lupa, dia harus mengerjakan sesuatu yang ia sukai. Jangan memaksa anak untuk belajar, mengerjakan sesuatu yang dia tidak sukai. Pasti dia tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Ya. Jadi sekali lagi saya berharap rekan-rekan para pendidik, para penyelenggara pendidikan, proses pendidikan, kami berharap agar dapat membangun sebuah suasana pembelajaran yang membahagiakan, yang menyenangkan anak-anak untuk mengembangkan kompetensinya. Membahagiakan di sini di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat mengekspresikan kemerdekaannya dalam menggali pengetahuan. Ya, anak-anak atau peserta didik ataupun pendidik dapat membagi pengalaman dan membentuk sinergisitas yang solid di antara ketiganya. Ya, adanya peserta didik, adanya pendidik, dan adanya sistem pendidikan. Jadi kita berharap ketiganya menjadi sinergis agar menghasilkan sesuatu luaran yang positif. Ada kata kemerdekaan tadi. Dalam penjelasan saya di awal ada kata kemerdekaan. Apa maksudnya? Jadi proses pembelajaran yang membahagiakan itu harus menjamin setiap peserta didiknya mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menantang. Bukan peserta didik yang menghadapi beban, khawatir, ketakutan. Coba lihat anak-anak kalau di dalam kelas, begitu ditanya gurunya, ditanya sesuatu, itu coba lihat, bandingkan mana berapa besar yang menyenangkan, berapa besar malah yang menakutkan. Anak-anak tunduk kepala, siapa yang mengerti? Anak-anak tunduk kepala, siapa yang tidak mengerti? Anak-anak tunduk kepala. Itu sudah iklim yang kurang beres di dalam proses pembelajaran. Tetapi ketika seorang guru hadir, kehadirannya dinantikan, anak-anak berinteraksi dengan riang gembira, nampaknya di situ proses pendidikan akan berjalan secara signifikan. Setiap pendidik, dalam hal ini guru, dosen, atau instruktur, dapat mengeksplorasi pengetahuan terbarunya. Ya. Jadi pendidik juga tidak terkungkung dengan satu deretan kurikulum yang kaku gitu. Ya, pendidik mendapatkan satu kesempatan bereksplorasi, mendapatkan ruang untuk mengembangkan diri. Sehingga disuguhkannya, dihasilkannya kurikulum yang dapat memberi aneka kebaruan. Ini penting sekali, aneka kebaruan. Kenapa Bapak Ibu? Misalnya saya lulusan master 5 tahun lalu. Saya nggak boleh membawa keilmuan saya 5 tahun lalu di kelas hari ini. Saya seorang pendidik yang nggak bertanggung jawab. Jadi
Saya tidak boleh membawakan pengetahuan yang obsolet, yang kuno, yang konvensional, yang sudah expired 5 tahun lalu saya sampaikan kepada anak-anak. Betapa tidak bertanggung jawabnya saya. Artinya apa? Artinya guru yang tidak belajar dilarang ajar. Maaf, ini saya sampaikan. Guru yang tidak belajar tidak boleh mengajar. Sekalipun bergelar profesor pun, ketika ia tidak belajar, maka keilmuan obsolet, keilmuan kuno yang disampaikan kepada kepada anak-anak masa kini, ini menjadi tidak benar. Lalu tadi ada peserta didik, lalu ada pendidik, sekarang ada sistem. Nah, sistem pendidikan yang saya maksud yang memerdekakan adalah sistem yang memberikan ruang yang memadai, baik peserta didik maupun pendidik untuk mengembangkan potensi, untuk mengembangkan passion mereka. Dan kiranya sekolah atau lembaga pendidikan dapat membentuk, dapat menyediakan, dapat menyiapkan iklim atau atmosfer proses pendidikan yang konstruktif. Inilah yang ideal. Ya, nampaknya ya, apa yang saya sampaikan di atas terkesan hanya berhenti menjadi kalimat idealis dan jauh dari kenyataan. Kenapa? Alih-alih ingin mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang menyenangkan, justru yang terjadi malah sebaliknya. Saya akan mengungkapkan fakta yang ada di lapangan. Justru yang terjadi adalah proses pembelajaran yang membosankan. Ya, maaf, guru pendidik dengan segala materi yang membosankan. Cara metode pembelajaran yang stagnan. Tidak ada kebaruan. Tidak ada sesuatu yang dinanti oleh peserta didik. Tidak ada sesuatu yang baru yang disiapkan oleh guru. Bukankah itu membebani dan menjadi hal yang sangat sulit buat anak-anak bisa belajar dalam kondisi seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah mengapa fenomena ini dapat terjadi? Ya, mengapa fenomena proses belajar yang tadinya menyenangkan jadi berubah menjadi proses belajar yang membebani, membosankan? Ya, mengapa hal ini terjadi? Yang pertama saya mengulas di sini. Yang pertama, adanya jebakan administratif. Jebakan administrasi, apa maksudnya? Sejatinya seorang guru, dosen atau instruktur hendaknya memiliki waktu belajar yang ideal. Waktu belajar yang signifikan. Ia harus dapat mengeksplorasi keilmuannya secara memadai. Menggali keilmuannya secara memadai. Menemukan kebaruan dalam konteks ilmu pengetahuannya secara maksimal. Waktu belajar untuk menemukan aneka kebaruan dalam konteks pengetahuan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika pendidik yang pada akhirnya dimuarakan, diberikan kepada anak-anak. Ini hal yang positif. Guru-guru diberikan waktu belajar yang memadai, mengeksplorasi sesuatu yang baru, dan menyuguhkannya kepada anak-anak. Pendidik demikian bukanlah pendidik yang statis. Pendidik yang demikian bukanlah pendidik yang diam, tetapi guru yang dinamis. Ia bukanlah seorang yang menyampaikan keilmuan masa lalu sekali lagi, yang obsolete, kuno atau expired. Tetapi ia menyampaikan berbagai novelty, kebaruan atau kekinian. Namun yang terjadi karena ada jebakan administratif ini, maka pendidik terjerat dengan rimbunnya tugas-tugas administratif. Rimbunnya, banyaknya tugas-tugas administratif yang sangat mengonsumsi, menyita waktu dan tenaga. Sehingga waktu penting untuk belajar dan mengajar secara ideal terbagi. Dan tidak jarang malah terkuras demi terpenuhinya berbagai syarat administrasi. Syarat administrasi dari pemerintah, syarat administrasi dari yayasan, syarat administrasi dari sekolah. Wah, itu sudah mengkonsumsi waktu guru tuh. Sehingga apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah yang kedua nih. Kenapa? Guru pendidik akan meneruskan resiko itu kepada peserta didik. Ini bahayanya. Jadi beban yang diterima oleh guru itu mulai disalurkan, mulai diteruskan kepada anak-anak. Ini udah mulai berbahaya. Apa misalnya? Setiap guru diminta untuk membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran tahunan, semesteran, bahkan bulanan. Sampai kepada setiap pertemuan yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka angka merah akan mengurangi penilaian sebagai guru mata pelajaran. Dengan demikian, dengan adanya beban administratif yang banyak ini, guru akan berusaha untuk menyelesaikan seluruh materi ajar untuk disampaikan kepada peserta didik dengan segala cara, pokoknya disampaikan. Ini menjadi luncas, ini menjadi tidak tepat sasaran.
ya guru akan memberikan seluruh materinya dengan cara apapun gitu. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu ya, pendekatan pembelajaran yang bermetode hanya transfer knowledge itu merupakan metode usang. Pokoknya hanya memberi pengetahuan, memberikan ilmu, membagikan ilmu. Apalagi dengan cara atau metode narasi, ya ceramah, satu arah. Wah itu metode usang yang sama sekali kurang atau tidak dapat diterima oleh pembelajar milenial. Peserta didik begitu banyak mendapatkan mata ajar. Hitung saja di SD, berapa mata pelajaran yang harus mereka ikuti. SMP, berapa mata pelajaran. SMA, apalagi. Dan setiap murid harus mengikuti seluruh mata pelajaran itu, suka atau tidak suka. Coba Bapak Ibu bayangkan. Bagaimana bebannya anak-anak didik masa kini kalau proses pembelajaran hanya seperti itu. Ya, apalagi ditambah setiap masing-masing mata pelajaran ditetapkan KKM. Wah. Ya, kriteria ketuntasan minimal yang harus semua terpenuhi. Waduh. Ya. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, beban, ya, kebosanan yang dihadapi oleh peserta didik ya. Kadang-kadang ada anak didik yang nggak mau sekolah karena bilang pada orang tuanya sakit perut ya. Ada yang begitu, sakit perut atau sakit kepala gitu. Padahal dia sebenarnya mau menghindari ulangan Mandarin, mau menghindari ulangan matematika. Jadi sebelum ulangan dia sakit perut. Nah, kita kan tidak rela anak kita berada dalam situasi demikian, bukan? Ya. Apalagi ketika pekerjaan atau tugas sekolah yang belum terselesaikan. Karena ada keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan daya serap dalam menyelesaikan persoalan kita sendiri bagi peserta didik. Apalagi ditumpuk dengan PR, pekerjaan rumah. Secara pribadi ataupun kelompok. Setiap rumah itu mesti kumpul di satu tempat, kerjain bersama-sama. Wah, ya kita tahu bagaimana beban itu. Pada akhirnya, dengan melihat kekisruhan tersebut, beban yang dialami oleh anak-anak itu, maka akhirnya orang tua mencoba untuk membantu, membantu untuk meminimalisir beban si anak dengan belajar tambahan sepulang sekolah. Lihat, ternyata satu permasalahan belum usai, ditambah dengan permasalahan lainnya. Apakah demikian yang diperlukan oleh anak-anak? Orang tua khawatir kalau anak-anak mereka tidak catch up, tidak menguasai salah satu mata ajar. Makanya setelah pulang sekolah diberi tugas tambahan, diberi belajar tambahan, ikut les, ikut kursus dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan, saya mengerti orang tua perasaannya agar tidak tertinggal materi ajar, supaya anaknya dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan pekerjaan rumah dari sekolah untuk segera dapat dikumpulkan. Coba bayangkan. Anak-anak SD, SMP ya. Dari Senin sampai Jumat mereka sekolah. Dari pukul 7 pagi ya, 7 sampai pukul 15 atau jam 3 sore. Bahkan ada yang sampai pukul 4 sore. Demi supaya seluruh mata ajar itu diserap. Dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler. Masih ditambah lagi harus mengikuti les beberapa mata pelajaran hingga menjelang senja. Anak-anak harusnya belajar. Ini waktunya lebih dari orang kerja loh. Tanggung jawab beban mereka lebih daripada orang kerja loh. Pula dari pagi menghadapi guru, sore menghadapi guru, belum lagi begitu pulang ketemu orang tua, papa mamanya juga sebagai guru. Jadi tidur mereka selama ini dengan seorang guru. Aduh, ini nampaknya perlu satu pemikiran ulang gitu, pertimbangan ulang ya. Sampai di sini kita bertanya. Apakah model pembelajaran seperti ini yang ideal? Apakah model pembelajaran seperti inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak? Maka tadi saya katakan pada anak-anak, kalau anak-anak ditanya, maka jawabannya akan begitu. Maka jawabannya akan begini. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya tidak menafikan. Saya tidak menolak bahwa sebagian anak-anak mungkin mereka justru senang dengan siklus pembelajaran demikian. Pagi hingga sore, les lagi dan lain sebagainya. Mungkin untuk sebagian anak menyenangkan. Tetapi saya berhipotesis. Saya menduga sebagian besar anak malah terkungkung, terbebani ya dengan proses pembelajaran demikian. Sebaliknya sebagian besar anak-anak sekali lagi dapat menghadapi stres.
dan depresi yang dapat mengganggu perkembangan mental dan spiritual mereka. Lalu, bagaimana proses pembelajaran yang ideal itu? Proses pembelajaran yang ideal itu harus merencanakan. Kita harus mengimplementasikan dan mengevaluasi ruang pembelajaran yang berorientasi kepada Center of Excellence. Center of Excellence per student. Jadi menumbuhkan Center of Excellence bagi setiap peserta didiknya. Ya, terutama kepada pendidikan yang berkualitas. Ya, harus dibangun suasana pendidikan yang dapat menumbuhkan ekosistem. Bukan proses pendidikan yang menumbuhkan rasa khawatir, beban, kebosanan. Harusnya sebaliknya, proses pendidikan, ekosistem pembelajaran yang menyenangkan. Dengan dukungan tenaga pendidik yang humanis dan dinamis. Infrastruktur pendidikan yang memadai, redesain kurikulum yang memiliki skala prioritas kepada pengembangan sains, teknologi, seni, bahasa, dan logika. Ya, sehingga diharapkan tercipta komunitas pembelajar yang cinta pada sains, yang respect pada pemikiran saintifik, dan terbuka kepada berbagai metode ilmiah. Ya, pendekatan pembelajaran model dulu tidak dapat diterapkan oleh pembelajaran masa kiwari atau masa kini. Sangat berbeda. Proses pembelajaran masa kini bukanlah mengejar beban kuantitas materi ajar. Bukan Bapak Ibu. Dari sekian banyak materi ajar harus di catch up semua. Tidak. Tetapi lebih kepada kedalaman. Lebih kepada mutu atau kualitas keilmuan yang khas. Yang tadi saya katakan di awal. Yang khas melekat pada setiap peserta didiknya. Sehingga mereka menemukan dunia keilmuannya yang menyenangkan. Sejatinya Bapak Ibu, semua pekerjaan dan tugas sekolah diselesaikan pada waktu sekolah. Saya ulangi lagi. Pekerjaan dan tugas sekolah sedapat-dapatnya selesai pada waktu sekolah. Dengan demikian, diharapkan sekolah dapat menciptakan suasana pembelajaran nyaman, mendorong keterampilan dan pengetahuan peserta didiknya. Hal ini disampaikan agar peserta didik dapat mengimplementasikan keilmuannya di luar waktu sekolah. Inilah proses pendidikan yang signifikan. Di mana pengetahuan dan keterampilan setiap siswa dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi dia sendiri dan bagi orang lain. Jadi begini singkatnya. Ketika seorang cerdas tapi dia cerdas sendiri, itu bukan cerdas namanya. Itu namanya egois. Tapi ketika peserta didik dia cerdas dan dia mampu mencerdaskan temannya, dia mampu membagi kecerdasan kepada yang lain sehingga yang lain pun ikut cerdas, itu proses pendidikan yang sebenarnya. Seorang ahli tapi dia tidak membagikan keahlian kepada orang lain, mungkin dia takut tersaingi, ini proses pendidikan yang salah kaprah. Justru keterampilan seseorang akan bernas, akan bermanfaat, akan ideal ketika dia membagikan keterampilannya sehingga orang di sekitarnya pun memiliki keterampilan yang sama. Itu baru proses pendidikan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika anak-anak Bapak Ibu memiliki kompetensi atau potensi memadai dalam bidang linguistik dan bahasa, maka ia dapat memberikan dan membagikan keterampilan tersebut kepada teman-teman di lingkungannya. Kalau ia pandai bermain musik, dia harus bersedia mengajari teman-temannya yang lain. Saya berharap agar topik pembicaraan kita dalam Truth Lifestyle kali ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Ibu, bahwa sebetulnya proses pembelajaran yang hakiki dan sejati adalah ketika dia bermanfaat bagi lingkungannya. Selamat berbagi. Tuhan Yesus memberkati.